Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum menonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pertandingan sengit antara AC Milan dan AS Roma kemarin malam bukan hanya sekedar duel di lapangan, tetapi juga menjadi pembeda bagi nasib pelatih kepala Stefano Pioli. Meskipun manajemen memberikan sinyal bahwa pemecatan tidak akan terjadi dalam musim ini, tekanan dari pemilik Amerika menempatkan Pioli dan Jose Mourinho di bawah sorotan tajam. Dilansir dari media La Repubblica, pertandingan Milan melawan Roma dianggap sangat penting bagi Pioli dan Mourinho. Keduanya merasakan tekanan dari pemilik klub untuk meraih hasil positif. Meskipun kemungkinan pemecatan musim ini sulit terjadi, spekulasi muncul bahwa perubahan besar bisa terjadi pada akhir musim. Ignazio Abate sebagai opsi caretaker jika situasi berubah menjadi negatif bagi Milan dan Pioli. La Repubblica melaporkan bahwa Ignazio Abate sudah siap untuk mengambil alih jabatan sebagai caretaker. Pelatih Primavera ini telah dipersiapkan untuk mengemban tanggung jawab sementara jika Pioli harus meninggalkan posisinya. Sementara Abate mungkin menjadi solusi sementara, manajemen Milan juga sedang mempertimbangkan opsi pelatih kepala untuk musim depan. Antonio Conte, Roberto Zerbi, Vincenzo Italiano, dan Thiago Motta menjadi nama-nama yang masih dalam pertimbangan. Ketidakpastian mengenai masa depan Pioli menimbulkan spekulasi tentang siapa yang akan mengambil alih roda kepelatihan Rossoneri. Keputusan manajemen akan menjadi penentu arah AC Milan, baik untuk menutup musim ini atau merencanakan strategi jangka panjang. Saat ini media-media Italia dipenuhi dengan spekulasi mengenai kemungkinan Antonio Conte menjadi opsi untuk menggantikan Stefano Pioli di kursi kepelatihan AC Milan. Namun, jurnalis kenamaan Eropa, Fabrizio Romano, seorang insidernya, memberikan pendapatnya yang mengurangi kegaduhan tersebut. Beberapa sumber telah menyinggung kemungkinan Pioli tidak akan menjadi manajer Milan pada musim 2024-2025 dan Conte muncul sebagai salah satu kandidat potensial. Forbes bahkan membahas gagasan bahwa Zlatan Ibrahimovic berkeinginan untuk membawa Conte kembali ke Serie A, mengingat prestasinya yang gemilang dan statusnya sebagai pelatih tanpa klub sejak meninggalkan Tottenham Hotspur. Namun, Romano memberikan klarifikasi melalui kolom harian untuk Code Offside. Dia menyatakan, hubungan dengan AC Milan telah menarik perhatian di media sosial, tapi itu bukan sesuatu yang menarik untuk saat ini. Conte bukanlah nama untuk musim ini. Cerita-cerita seperti ini adalah bagian dari rencana musim panas dan sejujurnya masih terlalu dini untuk menyebutkan rencana klub untuk musim panas, terutama selama bursa transfer Januari. Masa depan Conte akan ditentukan sekitar bulan Mei, jadi dibutuhkan kesabaran. Tutup Fabrizio Romano. Selain Antonio Conte, nama lain yang menjadi kandidat pengganti Stefano Pioli adalah Thiago Motta. Pelatih Bolonya itu berhasil membawa timnya merengsek ke peringkat 5 Serie A, mengungguli sang juara bertahan Napoli yang tepat berada di bawah mereka. Stefano Pioli mengaku bahwa kemenangan AC Milan kontra AS Roma di Serie A tak membuatnya jumawa. Ia menegaskan hasil positif yang diraih timnya tak menandakan apa-apa dan menurutnya musim masih panjang. Milan sukses raih 3 poin penting saat menerima kunjungan Gelo Rossi pada laga kelanjutan pekan ke-20 Serie A musim ini. Bermain di San Siro, tim tuan rumah menang dengan skor 3-1. Rossoneri langsung memimpin setelah 11 menit melalui gol pertama Yacine Adli untuk klub. Lalu, Olivier Giroud menyerangkan bola lewat sundulannya di menit ke-56 dan Theo Hernandez melengkapi kemenangan timnya lewat gol yang dicetak. Sementara Roma hanya mampu membalas lewat penalti Leandro Paredes. Dengan kemenangan ini, Milan berada di urutan ketiga dalam klasmen dengan 42 poin, tertinggal 9 poin dari pemuncak klasmen Inter Milan dan 4 poin dari Juventus di urutan kedua. Sedangkan AS Roma berada di urutan ke-9 dengan 29 poin. Selesai pertandingan, Pioli menyatakan bahwa cukup puas dengan performa yang ditampilkan timnya di laga kali ini. Hanya saja,
ia sedikit mengomentari hal-hal kecil yang seharusnya bisa dilakukan oleh para penggawa Milan. Jelas, dengan skor 2-1 apapun bisa terjadi. Kami telah menyanyiakan peluang untuk mendapatkan gol ketiga dan mulai merasa lelah, tetapi kami akhirnya berhasil. Bermain melawan formasi 3-5-2 Roma, kami membuat para bek sayap dan pemain sayap bekerja keras. Kami terkadang mencoba untuk menunggu mereka maju ke depan, karena jika tidak, itu akan membuka ruang bagi El Shaarawy dan Lukaku. Ini adalah hal-hal kecil yang perlu diperbaiki. Saya pikir kami secara keseluruhan seimbang secara taktis, kata Pioli kepada DAZN. Stefano Pioli sendiri menerima banyak kritikan setelah kekalahan di perempat final Coppa Italia tengah pekan lalu dari Atalanta. Jadi, apakah ia merasa ekspektasi tersebut berlebihan? Sejujurnya, saya tidak khawatir, jengkel atau mudah tersinggung oleh kritik. Kami meningkatkan ekspektasi kami sendiri dengan penampilan kami selama 4 tahun terakhir. Jadi tentu saja orang-orang mengharapkan kami untuk melangkah lebih jauh di Liga Champions dan Coppa Italia. Musim masih sangat panjang dan kami masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kami adalah skuad berkualitas yang dapat menantang posisi puncak, tegas Stefano Pioli. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.